Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Direktur Poltekkes Permata Indonesia Yogyakarta, Bapak Dr. Anas Rahmat Hidayat, SKM MKes. Yang kami hormati Bapak Harinto Nurseha, SST MKM. Yang kami hormati Ibu Rina Yulida, SKM MPH. Yang kami hormati Bapak Haryo Nugroho, SKM MKM. Yang kami hormati Ibu Atika Ayu Andrianti, AMDkes SKM. Yang kami hormati Ibu Novitriani, Eskom Mkom, serta teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara diskusi ilmiah kedua melalui Zoom pada siang hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara diskusi ilmiah kedua dengan tema Susunan Laporan Praktik Kerja Lapangan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alvita Salwa Indanareswari, selaku moderator yang akan menemani Bapak, Ibu, serta teman-teman hingga akhir acara. Saya juga ditemani oleh pembicara kita pada hari ini yaitu Ibu Atika Ayu Andrianti, AMDkes SKM, selaku dosen Poltekkes Permata Indonesia. Halo Ibu Atika, apakah suara saya terdengar? Dengar jelas. Baik, sebelum memulai acara diskusi kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Saya ingatkan kepada teman-teman semua, jangan lupa untuk mengaktifkan kameranya. Baik, Kak saya Agil kan ya, nggak persilakan lupa ke aku ya. Pak. Baik, saya persilakan kepada Ibu Atika Ayu Andrianti, AMDkes SKM, untuk menyampaikan materi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Alvita. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Bu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya yang terhormat Bapak Dr. Anas Rahmat Hidayat SKM MKes selaku Direktur Poltekkes Permata Indonesia Yogyakarta. Yang saya hormati Bapak Harinto Nurseha SST MKM selaku Kepala Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Yang saya hormati Ibu Rina Yulida SKM MPH selaku dosen Prodi RMIK Poltekkes Permata Indonesia Yogyakarta. Yang saya hormati Ibu Novitriani Eskom Mkom selaku dosen Prodi RMIK Poltekkes Permata Indonesia Yogyakarta serta mahasiswa yang berbahagia pada siang hari ini. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat berhari Minggu ya. Ini saya mohon maaf hari Minggu kita harus belajar ya, tapi tidak ada hari libur ya. Kalau kita mau belajar hari apapun itu kita harus belajar. Ya, sebelumnya terima kasih juga sudah mengundang saya dalam diskusi ilmiah pada hari ini ya, terutama para anggota, ketua dan juga wakil ketua MRC. Ya, ini dalam eh, empat topiknya, susunan laporan praktek kerja lapangan ya. Ya, ini sudah mendekati praktek kerja lapangan, terutama untuk semester 2 dan semester 4. Nah, saya rasa semester 4 sudah sering ya membuat laporan PKL. Jadi, walaupun sudah sering, tapi masih ada beberapa yang melakukan atau adanya kesalahan ya dalam pembuatan laporan PKL ini. Nah, untuk yang semester 2 mungkin ini baru pertama kali ya untuk membuat laporan PKL. Ya, jadi mohon untuk diperhatikan. Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan, itu bisa bertanya ya. Entah itu di pertengahan ketika saya menyampaikan materi ataupun di akhir setelah saya menyampaikan beberapa materi. Atau kalau mau minta diberikan contoh dalam pembuatan laporan PKL, misalnya penomoran atau pengetikan dan lain sebagainya ya, saya bantu ya. Kita habiskan di diskusi kali ini ya. Jadi yang namanya diskusi saya harap adik-adik semua di sini mahasiswa baik semester 2 ataupun semester 4
bisa aktif ya, aktif bertanya dan juga memperhatikan ya. Jangan nggak diperhatiin nih, udah nanya tapi nggak diperhatiin nanti. Ya baik, kalau gitu saya izin share screen ya. Ya, sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Ya, baik. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai sinkronisasi isi dari laporan PKL. Lalu yang kedua, penulisan laporan PKL-nya. Dalam sinkronisasi laporan PKL sebenarnya isinya apa aja sih? Yang pertama, jelas ada halaman judul ya atau cover. Ya, di situ lalu selanjutnya ada lembar persetujuan. Nah, lembar persetujuan itu ditandatangani sebelum apa? Sebelum responsi ya atau presentasi laporan PKL-nya. Lalu lembar pengesahan itu ketika sudah dilakukannya responsi, ya sudah tidak ada lagi revisi, sudah mau dicetak dan dijilid, ya itu baru ditandatangani di lembar pengesahan. Lalu ada kata pengantar, ya seperti biasa ya kata pengantar ya pasti sudah tahu ucapan terima kasih kepada Direktur Poltekkes Permata Indonesia, kepada Direktur Rumah Sakit ataupun Puskesmasnya, lalu Kepala Prodi, Kepala Puskesmas ya. Lalu ada daftar isi. Nah, daftar isi ini jelas ya untuk membantu kita dalam mencari topik ataupun bab dan juga subbab sebenarnya ada di halaman berapa. Nah, lalu ada daftar tabel. Nah, daftar tabel kalau di dalam laporan PKL itu terdapat tabel, jadi tabelnya itu diberi nama tabelnya apa. Nah, nanti masuk ke dalam daftar tabel. Nah, lalu ada daftar gambar. Nah, kalau di dalam dari laporan PKL-nya dari bab 1, 2, 3, dan juga 4 itu ada gambar. Nah, silakan gambarnya juga diberikan nama dan dimasukkan ke dalam daftar gambar. Lalu daftar lampiran. Nah, jelas ini daftar lampiran ada di dalam lampiran. Hmm. Ya, jadi Hmm. Apa? Kayak lo ya. Apa nih? ini ada yang berbicara. Bagaimana ini? Tolong di mute ya. Eh, Lalu yang selanjutnya itu daftar lampiran ya. Berarti daftar lampiran itu hal apapun yang dijadikan lampiran ya. Nah, nanti saya akan berikan perbedaan antara daftar, tabel, gambar, dan juga lampiran ya. Nanti tolong kalau misalkan saya lupa tolong diingatkan apa bedanya dari ketiga hal tersebut. Ya, lalu ada bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 hasilnya seperti apa yang ada di lahan, bab 4 yaitu pembahasan. Berarti kalau pembahasan itu membahas hasil, ya hasilnya seperti apa lalu dibahas. Lalu bab 5 penutup. Nah, penutup itu isinya kesimpulan dan juga saran. Nah, tentu sarannya nanti akan diberikan kepada lahan ya dan juga institusi. Jadi nanti sarannya itu harus sesuai dengan hasil juga. Kalau hasilnya A, kurangnya ternyata B, ya berarti yang disarankan adalah yang B ya. Lalu daftar pustaka. Nah, ini sumber-sumbernya. Nah, mohon untuk kalau mencari sumber yang terbaru ya, jangan yang sudah lama 2008 gitu atau 2004 gitu. Itu kan sudah seumuran kalian ya, 2004 itu sudah terlalu lama ya. Paling tidak kalau dari buku itu 10 tahun ya. Lalu kalau dari jurnal itu paling lama itu dari 5 tahun ya. Dari 5 tahun ke belakang berarti terakhir adalah 2019. Tapi lebih baiknya ambil dari 2020, 2021, 22 dan juga 2023. Saya rasa pembaharuan-pembaharuan ilmu itu tidak berhenti ya. Lalu yang terakhir adalah lampiran. Nah, ini ya halaman judul, nah, memuat judul laporan PKL. Jelas ya, nanti judulnya sudah ditentukan dari prodi, judulnya seperti apa, jadi silakan ditulis ya. Bukan memilih kalau judul ya. Nah, nanti saya berikan contohnya juga. Lalu ada logo atau lambang kampus. Nah, ini ukurannya itu 5 kali 5 cm, jangan sampai lebih ya, atau kekecilan atau bahkan kebesaran. Lalu tujuan pembuatan laporan. Lalu nama lengkap anggota, jelas. Kalau anggotanya ada 5, ya 5-5-nya dituliskan. Kalau nama anggotanya itu panjang, contohnya Alvita Salwa Indah Nareswari, tapi hanya dituliskan Alvita. Nah, itu tidak boleh ya.
atau Alvita Salwa saja. Nah, jangan. Itu harus dituliskan sampai dengan nama lengkapnya. Alvita, siapa tadi saya lupa, maaf. Ya, pokoknya dituliskan secara lengkap ya. Jangan juga disingkat juga. Atau ada yang nama depannya ada nama Muhammad, seperti Muhammad Cahyo Effendi, Muhammad Farhan, ya, Muhammad Rivaldi. Nah, itu Muhammad itu jangan disingkat menjadi M saja, ya, tapi dituliskan secara lengkap. Nah, atau juga jangan dituliskan Muhammad Farhan Hafiz misalnya, M Farhan H. Nah, itu juga tidak boleh ya. Jadi dituliskan benar-benar secara lengkap. Ya, lalu NIM, tentu NIM ya, jangan sampai tertukar. Jadi NIM harus dituliskan, jangan malah nomor urut saja 1 2 3 4 5 misalnya seperti itu. Lalu nama program studi, nama kampus dan juga tahun. Nah, seperti ini ya. Jadi judul laporan, laporan praktek kerja lapangan 1 ya. Ini contohnya laporan laporan PKL 1 itu dilakukan di semester 2. Nah, jadi laporan 2 itu di semester 3 ya. Lalu laporan 3 itu di semester 4 dan seterusnya sampai dengan semester 6. Itu seperti ini ya. Jadi tidak perlu diubah-ubah susunannya. Judul tetap di atas. Nah, judulnya bukan milih ya. Itu ada organisasi, manajemen, dan peran PMIK, serta klasifikasi dan kodifikasi penyakit maupun tindakan medis di puskesmas Kasihan 2. Itu bukan milih, hanya organisasi manajemen saja misalnya, atau hanya kodifikasinya saja. Tidak ya, tapi itu semua capaiannya itu harus dituliskan di dalam judulnya. Nah, judulnya itu nanti sudah diberikan. Itu semuanya ditulis, lalu ditambahkan nama lahannya. Misalnya itu di Puskesmas Kasihan 2, di Rumah Sakit Bethesda Lempuyang Wangi, di Rumah Sakit Universitas Islam Indonesia, tapi ya. Dan tidak boleh disingkat. Contohnya RSUII. Nah, itu tidak boleh ya. Walaupun kita tahu Rumah Sakit Universitas Indonesia Islam Indonesia itu sering disingkat sebagai RSUII. Tidak boleh ya. Harus dituliskan secara lengkap ya. Lalu ada logo kampus. Nah, ini logonya ukurannya 5 kali 5 cm. Nah, nanti ini saya perlihatkan juga bagaimana cara membuat logo itu ukurannya 5 kali 5 cm ya. Lalu tujuannya, nah ini tujuan pembuatannya. Guna eh, guna membuat apa ini? Guna membuat laporan praktik kerja lapangan 1 dengan dosen pembimbing. Siapa disebutkan nama dosen pembimbingnya? Ingat, jangan disingkat juga ya. Jadi kalau nama saya misal terlalu panjang tuh, Atika Ayu Andrianti, ya tetap dituliskan Atika Ayu Andrianti ya. Terus serta gelarnya juga, jangan dihilangkan, misalnya hanya Atika Ayu gitu misalnya. Ya. Lalu siapa nama pembimbing dari lahannya? Itu juga sama, Wijanarko Nugroho AMD, misalnya seperti itu. Ditanyakan, apakah gelarnya hanya ada AMD saja atau ada gelar lainnya, seperti itu. Disusun oleh, nah ini nama anggotanya siapa saja, itu dituliskan secara lengkap ya. Lalu nama prodi, nah ini prodi program studi Diploma 3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Politeknik Kesehatan Permata Indonesia Yogyakarta, tahun berapa di bawahnya. Kalau ini tahun 2024 ya berarti tahunnya 2024 ya. Nah ini biasanya nih mahasiswa itu ngambil laporan-laporan kakak tingkatnya aja nih ya, tinggal diganti isinya. Kadang tahunnya lupa nggak diganti, tahunnya masih 2022 atau 2023 ya. Nah, itu. Lalu Politeknik Kesehatan. Nah, biasanya kan kita sering menyebutnya Poltekkes ya. Nah, itu jangan dituliskan Poltekkes tapi Politeknik Kesehatan. Seperti itu ya. Ini nanti kalau tidak terlihat saya perlihatkan juga yang PDF-nya ya. Lalu ini ada lembar persetujuan. Nah, memuat apa aja? Memuat penjelasan lembar persetujuan, lalu tanda tangan pembimbing lahan dan juga akademik. Nah, lembar ini ditandatangani jika laporan sudah layak bagi kedua pembimbing untuk dilakukan responsi. Nah, contohnya itu seperti ini ya. Nah, jangan lupa untuk pembimbing lahan yang ada di lapangan itu dicap ya. Jangan lupa untuk dicap. Nah, seperti itu. Ini jangan lupa ditandatangani dan jangan dipalsukan ya, jangan dipalsukan. Misal tanda tangannya terlihat mudah, terus karena jauh misalnya seperti itu, kalian memalsukan tanda tangannya. Nah, jangan ya. Sudah mahasiswa tidak boleh melakukan hal-hal yang seperti itu ya. Nah, ini
tanda tangan pembimbing lapangan itu ada di sebelah kiri. Nah, pembimbing akademik ada di sebelah kanan. Nah, usahakan nama pembimbing meskipun itu terlalu panjang, ya jangan sampai 2 baris, tapi tetap di 1 baris. Ya, contohnya ini nama saya terlalu panjang nih misalnya. Atika Ayu Andrianti AMDKes SKM misalnya seperti itu. Nah, itu tetap di 1 baris. Jangan AMDKes SKM-nya di bawahnya. Nah, seperti itu ya. Ya, lalu halaman. Nah, ini halaman itu harus Romawi ya. Baik, dimulainya itu tetap nomor 1. Nomor 1 itu cover, tapi kalau di cover itu tidak terlihat. Ya, dihilangkan ya maksudnya itu ya. Lalu di halaman yang keduanya baru mulai di 2 Romawi itu diperlihatkan. Seperti itu. Nah, ini lembar pengesahan. Nah, ini ya, lembar pengesahan, judul laporan, itu hari, tanggal, bulan, tahun ya, dituliskan. Lalu tanda tangan pembimbing lahan dan juga akademik. Lalu bedanya adalah di sini ada tanda tangan direktur. Nah, lembar ini ditandatangani setelah dilakukannya responsi dengan pembimbing. Entah itu pembimbing yang ada di lahan ataupun pembimbing yang ada di akademik ya, seperti itu. Jadi nanti kesepakatan dengan pembimbing yang ada di lahan juga. Perlu dilakukan responsi di lahan saja atau hanya responsi yang ada di akademik saja. Kalau di akademik ya berarti dengan saya, Pak Rinto, Bu Rina, Bu Novi, ya, Pak Anas, Pak Haryo, nah seperti itu. Setelah itu ditandatangani oleh direktur dan distempel atau dicap sebagai tanda telah disahkan laporannya. Jadi bisa dikumpulkan ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau ini contohnya belum dicap. Nah, ya. Nah, ini nggak boleh. Jadi harus ada cap. Ya. Itu di atas loh ada judul. Nah, lalu telah ditinjau dan disahkan pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023. Ya, lalu tanda tangan pembimbing. Nah, tanda tangan pembimbing lapangan ada di atas, pembimbing akademiknya ada di bawah. Seperti itu. Nah, ini kata pengantar berisi ucapan syukur dan terima kasih ya kepada Tuhan Yang Maha Esa, objek dan waktu PKL, serta ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang berjasa atau berkaitan dengan laporan PKL. Siapa saja sih? Ada direktur ya yang jelas pertama dituliskan, lalu kepala program studi, lalu kepala direktur puskesmas ataupun rumah sakit, kepala unit rekam medis, pembimbing akademik, pembimbing lapangan, pegawai, mungkin teman-teman yang lainnya juga boleh juga dituliskan. Misalnya teman-teman prodi RMIK angkatan 2023 yang sudah memberikan semangat. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, ini tadi ada daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan juga daftar lampiran. Daftar yang terorganisir dari bab-bab atau bagian-bagian dari isi yang ada di dalam sebuah laporan. Dan dengan nomor halaman ya, jelas ya, itu harus ada halamannya. Lalu daftar isi harus mencantumkan materi depan atau konten utama dari isi laporannya. Jadi nggak perlu masuk sampai subbab-subbabnya ya. Nah, nanti saya perlihatkan juga. Tujuannya sebagai apa? Ya tentu sebagai navigasi pembaca jika ingin mencari konten yang dibutuhkan ya. Jadi tidak perlu kita buka satu-satu lembar mau nyari tentang peran PMIK misalnya. Karena nggak ada daftar isi, jadi kita harus buka lembarnya satu-satu. Nah, seperti itu. Lalu bab 1 pendahuluan. Ini berisikan latar belakang, tujuan, manfaat, dan juga ruang lingkup. Ya, latar belakang diuraikan secara singkat dengan topik dan bahan laporan, serta uraian tentang topik dan bahan penting yang perlu dibahas dalam laporan. Nah, lalu ada tujuan. Tujuan adalah hal atau topik yang ingin dicapai. Ya, untuk latar belakang, tujuan dan manfaat serta ruang lingkup itu nanti akan ada di dalam buku PKL ya, buku panduan PKL kalian. Nah, itu nanti ada di situ, tinggal kalian ikuti, tinggal kalian sesuaikan ya. Boleh ditambah Bu latar belakangnya. Boleh, sangat boleh ya. Misal kalian merasa latar belakangnya kurang relevan dengan yang ada di lahan, misalnya seperti itu. Boleh, boleh kalian tambahkan seperti itu. Tapi kalau untuk tujuan itu tetap harus sama ya.
Nah, ini ada manfaat ya. Manfaat, guna atau faedah ya. Tahu untungnya apa sih sebenarnya laporan PKL ini untuk kalian seperti itu ya. Lalu manfaat laporan PKL itu diperuntukkan yang pertama jelas untuk lahan, untuk mahasiswa dan juga institusi pendidikan ya. Manfaatnya untuk ketiga tempat ini itu apa? Lalu ruang lingkup mengenai batasan suatu objek. Jadi ruang lingkup yang dimaksud itu yang pertama ada ruang lingkup materi. Jadi tentang apa saja sih materinya? Lalu di mana sih lokasi kalian itu? Apakah kalian itu di unit-unit selain RMIK? Nah, itu juga harus dibatasi. Jadi nantinya kalian PKL itu hanya ada di unit rekam medis. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan warawiri kemana-mana. Misalnya kalian disuruh nyuntik pasien. Nah, jangan ya. Itu sudah di luar ruang lingkup kalian. Karena ruang lingkup kalian itu hanya ada di rekam medis. Lalu waktu. Nah, kalau waktunya 2 minggu, ya 2 minggu. Kalian jangan terlalu betah di sana. Sampai dengan 1 bulan misalnya, karena terlalu betah di sana. Nah, jangan ya. Jadi kalau 2 minggu, ya 2 minggu aja diusahakan gitu. Tapi Bu, kalau misalkan saya sakit misalnya, saya izin, itu apakah mengganti? Jelas mengganti ya. Menggantinya di hari Senin berikutnya, di minggu yang ketiga. Jadi bukan di satu hari yang sama ya, menggantinya. Tidak boleh seperti itu ya. Nah, lalu bab 2 tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini nanti juga akan ada di dalam buku panduan. Nah, jadi kalian tinggal mengikuti, boleh juga kalian edit ya. Ternyata ada yang tidak relevan, misalnya masih dituliskan Permenkes nomor 269 tahun 2008. Nah, itu mau kalian ganti misalnya, boleh, Ya, sangat diperbolehkan ya. spot mulainya Lalu yang Lalu misalnya undang-undang terkait dengan rumah sakit, nah undang-undang terkait dengan kesehatan. Ternyata ada nih undang-undang yang paling baru. Nah itu boleh sangat boleh kalian tuliskan di situ ya yang relevan ya. Lalu ada tujuan, deskripsikan kegiatan unit kerja rekam medis. Nah contohnya seperti itu ya. Nanti tujuannya apa-apa saja itu dituliskan. Semuanya itu sudah ada kok di dalam buku panduan ya. Jadi tidak perlu takut sebenarnya kalian PKL ngapain aja sih. Nah, seperti itu ya. Tidak perlu takut, tapi sudah ada capaian-capaian yang harus kalian lakukan itu apa saja yang harus kalian capai ya. Lalu tinjauan pustaka berisi kegiatan unit rekam medis berdasarkan teori apa saja yang ada di unit kerja rekam medis. Lalu teori apa, teori siapa ya, atau peraturan nomor berapa ya seperti itu. Apakah Permenkes, apa peraturan presiden dan lain sebagainya ya, atau mau masukkan peraturan gubernur juga bisa seperti itu. Nah, lalu bab 3 ini ada hasil ya. Hasil adalah sesuatu yang diadakan oleh kegiatan orang atau organisasi ya. Jadi harus urut seperti apa? Seperti tujuan yang ada di dalam bab 1 ya. Jadi sinkron antara bab 1, 2, 3, 4 dan lain sebagainya itu sinkron. Jadi kalau tujuannya A ya berarti tinjauan pustakanya mengenai A. Nanti hasilnya pun A. Nah, seperti itu. Kalau nanti akan ada 4 tujuan ya berarti 4 tujuan ini harus terjelaskan di tinjauan pustaka. Lalu juga 4 tujuan ini juga harus ada di hasil, ya. Nah, ini juga berisi terkait dengan gambaran umum. Nah, gambaran umumnya nggak perlu banyak-banyak ya. Misalnya rumah sakitnya berdiri tahun penjajahan misalnya 1945 gitu. Itu kalian ceritakan dari tahun 1945 sampai dengan 2024. Nah, panjang itu, nggak perlu banyak-banyak. Hanya kalian sebutkan aja beberapa. Kalau memang dia didirikan sejak zaman penjajahan, ya sudah dituliskan saja satu paragraf. Lalu nanti paragraf berikutnya, kapan sih lahan itu sudah bisa berkembang menjadi sebuah rumah sakit, misalnya seperti sekarang. Akreditasinya nanti apa. Lalu pelayanan yang ada di lahan itu apa saja, ya. Visi misinya apa, ya. Lalu tujuan dari lahan itu apa. Kok rumah sakit itu berdiri untuk apa? Pastikan visi misinya akan berbeda-beda. Ya, seperti itu. Nah, lalu pembahasan. Pembahasan ini adalah jawaban pernyataan dari hasil. Jadi kalau hasilnya ternyata rekam medisnya itu masih berantakan, misalnya seperti itu, tidak tertata, lalu pegawainya kurang, lalu apalagi, terus jarang melakukan kodifikasi, atau kodifikasinya tidak dilakukan oleh
PMIK ya, itu kalian bahas. Nah, ya, dibahas. Ada yang sudah sesuai, misalnya ada yang belum sesuai. Kalau belum sesuai itu kenapa kok kalian bisa mengatakan itu tidak sesuai itu berdasarkan apa? Ya, seperti itu. Nah, ini juga sama, harus sesuai dengan urutannya. Ya, urutannya A, B, C, D. Ya udah A, B, C, D sama dari bab 1, bab 2, bab 3 tadi hasil, lalu sampai ke pembahasan itu juga harus urut. Gambaran umum itu tidak perlu kalian bahas. Ya, gambaran umum hanya ada di hasil saja, itu tidak perlu dibahas. Jangan dibahas misalnya rumah sakitnya begini 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 begini. Gambaran umumnya itu tadi ya. Nggak perlu dibahas ya gambaran umum. Lalu bab 5 penutup ya, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini menjawab tujuan tadi yang ada di awal ya. Contoh yang pertama itu ada peran PMIK ya. Berarti peran PMIK apa saja? Nah, seperti itu. Yang kedua, misalnya ada kodifikasi muskuloskeletal, kardiovaskuler dan juga respirasi ya. Apa saja kodifikasinya? Ada berapa banyak? Nah, seperti itu. Lalu saran nanti menjawab manfaat, tapi berdasarkan hasil juga. Nah, ya, nanti saya perlihatkan contoh laporannya. Nah, lalu ini ada daftar pustaka, ya, dan juga lampiran. Nah, daftar pustaka ini berisi semua buku tulisan ilmiah yang menjadi rujukan atau patokan kalian, ya. Nah, ini kan kalau tadi penulisannya udah dari bab 1 latar belakang, tentu di latar belakang pasti akan ada sumber. Nah, berarti dari bab 1 sampai dengan pembahasan, kalau ada sumbernya, itu semua ditaruh di daftar pustaka, ya. Lalu lampiran. Nah, lampiran ini dokumen yang ditambahkan ya ke dokumen utama, tapi bukan dokumen yang kalian ini apa ya? Yang utama tuh maksudnya seperti ini. Jadi contoh, kalian diminta untuk mengetahui standar operasional prosedur bagian pendaftaran. SOP-nya nomor berapa, isinya seperti apa. Nah, itu ditaruh di hasil. Nah, tapi untuk foto misalnya, foto SOP-nya, nah itu bisa kalian taruh di lampiran. Misal SOP-nya ternyata dalam bentuk buku ya, kalian foto bukunya itu. Nah, itu ya untuk menambah ini ya, tambah penguat dari hasil PKL-nya kalian. Nah, lampiran itu banyak rupanya ya, bisa berbentuk juga seperti dokumen ya, seperti daftar kegiatan, surat, laporan detail, atau foto kegiatan kalian. Contoh kalian melakukan assembling, melakukan filing. Nah, ternyata itu termasuk di dalam tujuan. Nah, berarti masukkan di hasil. Tapi kalau ternyata di tujuan kalian itu tidak ada melakukan assembling dan filing, tapi selama kegiatan kalian melakukan assembling dan filing, itu baru dimasukkan ke lampiran. Ya, oke. Sebelum itu, apakah ada pertanyaan sejauh ini? Belum ada. Belum ada ya. Nah, boleh bertanya di kolom chat juga ya. Nanti bisa saya baca juga. Nah, lalu penulisan laporan PKL ya, topik yang kedua. Nah, ini beracuan pada buku panduan. Nah, ini buku panduan nanti akan dikasih masing-masing satu. Ya, jadi jangan barengan atau pinjem-pinjeman. Jadi buku panduan ini juga nanti akan kalian isi capaian kalian yang sudah tercapai dari masing-masing itu apa saja. Contoh, Alvita melakukan assembling, ya, tapi Farhan tidak melakukan assembling. Nah, itu kan capaiannya akan berbeda. Alvita tercapai assemblingnya, si Farhan nggak tercapai. Lalu nanti ada Cahyo tercapai bagian filing, ternyata Alvita dan Farhan tidak tercapai. Nah, seperti itu ya. Itu kan berbeda ya. Jadi itu harus kalian satu-satu mengisinya ya. Jadi nggak boleh barengan ya. Di dalamnya ada format penulisan, tentu ada contohnya ya. Jadi jangan takut ya. Dan juga contoh format lainnya, misalnya seperti halaman judul, itu nanti pembuatannya nanti seperti apa ya. Lalu susunannya apa saja, itu tentu juga akan ada di dalam buku panduannya. Ya, makanya namanya buku panduan ya, untuk memandu ya, untuk membantu ya sebagai acuan. Nah, laporan diketik dengan kertas berukuran A4. Nah, jangan F4 ya, apalagi A2, A3, A1 ya, terlalu besar ya.
nggak cukup nanti disimpan di prodi ya kalau ukurannya A1 ya, ya segede poster dia. Lalu batas pengetikan atau marginnya ya itu 4 cm di bagian kiri dan juga atas. Lalu 3 cm di bagian kanan dan juga bawah. Nah, jangan sampai terbalik ya, atau malah semuanya 4 cm atau semuanya 3 cm. Nah, jangan ya. Lalu dengan spasi 1,5 atau 1,5. Nah, ini berbeda dengan KTI ya. Kalau KTI spasinya 2. Nah, seperti itu. Diketik dengan font Times New Roman. Nah, jangan sampai masih Arial, Calibri ya, itu bisa diganti ya. Tinggal kalian Ctrl A itu nanti keblok semua satu Word. Nah, itu tinggal kalian ganti menjadi Times New Roman. Ukurannya nanti 12. Nanti saya perlihatkan juga. Nah, lalu ini ada penomoran ya. Penomoran halaman. Nah, kalau halaman mulai dari cover sampai dengan daftar lampiran itu menggunakan angka Romawi. Ya, Romawi 1, Romawi 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, kalau halaman bab 1 sampai dengan terakhir, terakhir berarti di bagian lampiran itu menggunakan nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya, tidak dimulai dari 0 ya, itu hanya contoh ya, tapi dimulai dari 1. Jadi yang awal dari cover itu dari 1 Romawi, tapi kalau dari bab 1 itu dimulai dari angka 1 biasa. Ya. Lalu halaman ditulis sebelah kanan atas. Nah, kanan atas ya, jangan sampai nggak tahu mana kanan mana kiri ya. Jika pada halaman dengan awal ada tulisan bab 1, bab 2, misalnya seperti itu. Itu ditulisnya di bagian tengah bawah. Ya, nanti saya perlihatkan juga ya ini saya tuliskan demo soalnya. Nah, seperti ini penomoran-penomoran untuk judul, subjudul dan juga anak judul. Nah, penulisan bab berarti bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 hasil, bab 4 pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran itu tadi ya. Lalu penomoran untuk subbabnya berarti yang judul besarnya A latar belakang, B tujuan ya, C manfaat, D ruang lingkup dan seterusnya. Nah, lalu penomoran untuk nomor anak subbab 1, 2, 3. Nah, ini jangan sampai tertukar ya. Jadi setelah alfabet, angka, alfabet, angka, alfabet, angka. Nah, tapi kalian perlu perhatikan juga setelah abjad besar, angka itu abjad kecil ya, alfabet yang kecil. Lalu 1 dikurung, terus alfabet kecil dikurung, yang belakangnya kurung belakang, lalu angka 1 kurung depan dan kurung belakang. Lalu A kecil kurung depan dan kurung belakang ya. Dan kebanyakan itu hanya sampai di sini ya, di anak subbab ketiga ya. Ini ya, di A kecil yang ada di kurung. Nah, ini itu rata-rata hanya mentok sampai di sini ya. Jarang yang sampai eh, anak subbab yang keempat ataupun yang kelima ya. Kalau sampai ke anak subbab yang kelima, ini saya rasa di atas-atasnya pasti ada yang salah ini kemungkinan. Atau memang sampai anak subbab yang kelima. Tapi kalau sejauh ini itu rata-rata hanya sampai ke anak subbab yang ketiga. Nah, ini contoh penulisan daftar pustaka ya. Kalau dulu ketika saya sekolah itu saya apa ya diajarkan oleh guru saya itu supaya gampang mengingatnya itu Nata Jukopen, yaitu nama, tahun, judul, kota, penerbit. Nah, urutannya seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Jadi yang dituliskan kalau di nama berarti nama belakangnya terlebih dahulu, ya. Nama belakang itu ingat, kalau namanya ada 3 atau ada 4 suku kata, berarti nama yang paling belakang. Kata yang ketiga atau kata yang keempat. Nah, ini saya contohkan nama saya ada 3 suku kata. Ya berarti nama belakang saya itu Andrianti, ya. Nama depan saya siapa? Atika. Nama tengahnya Ayu. Nah, seperti itu ya. Lalu tahun 2022 titik ya. Lalu manajemen rekam medis, koma Yogyakarta titik 2 Gramedia. Berarti nama ya, depan ini sudah nama, lalu tahun ya, lalu judul, nah, entah itu judul buku ataupun jurnal dan sebagainya. Lalu kotanya di mana dan penerbitnya apa. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu materinya saya demokan
pakai ini ya, pakai Word ya. Baik, terima kasih Bu Atika atas penjelasannya. Ya. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin ya, raise hand atau melalui kolom chat. Ini saya izin menunjukkan melalui Word ya, Alvita ya, sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik sekalian ya, teman-teman Baik, Bu. sekalian. Baik. Baik, Bu. Oke. Nah ini ya, ini pakai Word. Nah ini ya. Ini benar-benar masih baru buka Word ya, jadi ya. Jadi kita harus atur dulu apa sih yang pertama harus diatur. Tentu kalau di sini kita berawal dari home dulu aja nih yang paling gampang ya. Karena yang paling muncul di awal pasti kalau buka Word dia di home ya. Nah, ini kita atur saja terlebih dahulu fontnya. Nah, ini masih Calibri ya. Kita ganti jadi Times New Roman. Atau kalau mau gampang, langsung aja kalian klik di sini ya. Ketik aja Times New Roman, enter. Nanti dia keganti. Ya. Kalau ternyata di sini udah ada tulisan misalnya ya. Nah, ini masih Cambria nih. Ini misalnya sudah ada tulisan. Nah, ternyata dia fontnya di Cambria dengan ukuran 11. Ctrl A, nah ini nanti dia akan keblok semua. Setelah itu kalian pilih Times New Roman. Nah, ukurannya jangan lupa diganti. Jadi 12. Nah, seperti itu. Ini masih yang saya rasa semuanya bisa ya. Mungkin nanti akan terkendala itu di halaman atau subbab-subbab seperti itu ya. Nah, seperti itu. Atau bikin daftar isi. Nah, nanti biasanya kesulitannya di situ. Nah, setelah itu apa lagi? Setelah di font dan ukurannya, spasi ya. Lalu jangan lupa ini rata kanan kiri ya, bukan rata kiri. Kalau rata sorry, kalau rata kiri nanti sininya jadi pendek-pendek. Nah, contohnya. Ini saya contohkan. Nah, kalau dia hanya rata kiri, nanti kanan kirinya ini nggak lurus ya, nggak sejajar ya. Jadi kalau rata kiri seperti itu, jangan juga rata tengah ya. Ini rata tengah hanya digunakan untuk penulisan bab satu pendahuluan. Nah, itu baru rata tengah. Tapi kalau untuk isinya itu rata kanan kiri. Nah, jadi kan rata kanan kirinya sama ya. Setelah itu spasinya. Tadi spasinya berapa? 1,5. Pilih 1,5. Tapi tidak hanya sampai di situ. Kadang spasinya masih terlihat dia lebar. Jangan lupa untuk di remove space after. Nah, terlihat kan perbedaannya ya. Kalau nggak kita remove, nanti dia ini nih tuh besar ya. Spasinya jadi nggak 1,5. Jadi harus kita hapus, remove. Ya, sampai dia tulisannya jadi add seperti ini. Udah fix selesai 1,5. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu jangan lupa untuk mengganti ukuran kertasnya. Di mana di layout. Pilih di size. Pilih yang A4. Lalu margin. Nah, margin ini kalau kita baru pertama kali buka Word, biasanya di normal. Ya, custom. Tinggal kita ganti di sini. Jadi top ini atas. Left ini kiri. Bottom itu bawah. Right itu kanan. Oke. Nah, seperti itu. Beda ya. Lihat kan ya bedanya. Ini before, after. Nah, dia akan terlihat bedanya ya. Jadi ketika nanti dijilid, nah ini tidak terpotong tulisannya atau tulisannya tidak terlalu ke kiri. Ya, seperti itu ya. Sambil saya tampilkan juga ini contoh laporannya sebentar ya. Said that it should always be
Evaluasi. Nah, ini ya. Ini contoh laporannya. Ini punya kakak tingkat kalian yang sudah lulus kemarin. Ini judulnya dituliskan secara lengkap, ditambahkan nama lahannya, rumah sakit, ataupun puskesmas. Ya. Guna melaporkan kegiatan praktek kerja lapangan 1. Nah, dengan dosen pembimbing, siapa nama dosen pembimbingnya? Ya, ini pembimbing akademik yang ada di depan, dan yang kedua, dan pembimbing yang ada di lahan. Disusun oleh, ingat, nama masing-masing mahasiswa ini jangan disingkat. Ya, penulisan NIM, jika di angkatan kalian tidak menggunakan titik, titiknya langsung saja dihapus, langsung saja 2020 133 018. Tidak perlu pakai titik. Ya, seperti itu ya. Program studi, ya ingat, bukan prodi ya, tapi program studi dituliskannya. Ini lembar persetujuannya. Nah, untuk tanggal ini boleh ya. Kalau kalian mau menuliskan menggunakan pena itu juga nggak masalah ya, tidak harus diketik ya, itu nggak apa-apa. Lalu tanda tangannya, nah ini ya. Nah, ini jangan mentang-mentang ada tanda tangan saya di sini, terus kalian scan nih ya, kalian crop, kalian foto, terus kalian jadikan PNG ya. Nah, itu jangan ya. Mentang-mentang ada nih di sini ada tanda tangan Bu Atika, udahlah kita ambil aja, nggak usah minta. Nah, jangan seperti itu ya. Tetap harus dimintakan. Kecuali memang dosennya sendiri yang memberikan. Ini deh tanda tangan saya pakai ini aja, foto ini aja. Soalnya saya lagi di luar kota. Nah, misalnya seperti itu. Itu tidak apa-apa, ya nggak apa-apa. Tapi kalau dosennya ada di mana? Ada di kampus, ada di ruangannya, ada gitu di depan mata kalian ya. Hampiri aja, dimintakan tanda tangannya ya. Siapkan penanya juga, mana tahu dosennya lagi nggak pegang pena, seperti itu. Nah ini ya, kalau kalian lihat ini ada halaman Romawi 2, tapi di sini Romawi 1-nya nggak ada. Nah, jadi nanti tidak diperlihatkan ya untuk halamannya Romawi 1-nya. Nah ini lembar pengesahan, nah, laporan. Sama ya, ini hari tanggal kalau memang mau kalian tuliskan menggunakan pena terlebih dahulu juga nggak apa-apa, nggak masalah ya. Yang penting tertulis lah telah disetujui atau disahkannya itu kapan ya. Jangan sampai malah nggak ada kosong ya. Itu biasanya akan dikembalikan ya untuk diberikan hari dan tanggalnya. Nah ini, nah untuk direkturnya jangan lupa ada capnya ya. Nah ini belum tercap malah ya. Ingat dicap. Nah, kalau untuk pembimbing lapangan yang ada di lembar pengesahan itu tidak perlu dicap. Jadi nanti dicapnya itu hanya di halaman lembar persetujuannya ini. Tapi kalau di lembar pengesahan itu pembimbing lapangan tidak perlu dicap, hanya direkturnya saja. Ya, seperti itu ya. Ini kata pengantar, contohnya seperti ini ya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia-Nya ya. Disebutkan laporan praktek kerja lapangan. Nah, ini boleh disebutkan laporan praktek kerja lapangan yang keberapa di sini, misalnya laporan praktek kerja lapangan 1, 2, 3, nah, seperti itu ya. Nah, lalu ini ada direktur yang pertama, lalu ini kepala puskesmasnya, namanya siapa, dituliskan ya, lalu kepala program studinya siapa ya. Kalau sekarang kepala program studinya Pak Harinto ya. Nah, lalu pembimbing yang ada di akademik siapa? Nah, ini kalau ini eh, apa? Yang akademik terlebih dahulu ya yang dituliskan ya, baru yang ada di lahan. Jadi ini akademik atau institusi kampus, lahan. Terus kepala prodi, pembimbing akademik, baru pembimbing lahan. Ya. Nanti disebutkan lahannya di mana. Ya, seperti itu. Nah, ini seluruh karyawan di Puskesmas Kasihan 2. Ya, jelas ya. Ini eh, harus dituliskan ya. Untuk karyawan-karyawan yang ada di lahan, yang jelas pasti mereka akan membantu kalian kan selama
karena melaksanakan PKL. Lalu Yogyakarta Maret 2023. Nah, nanti bulannya ini disesuaikan dengan kapan selesainya kalian laporannya ini ya. Jadi kalau PKL-nya mulai dari Juli sampai dengan Agustus, ya berarti di sini Agustus. Nah, tapi ternyata kalian masih revisi-revisi terus sampai September baru selesai. Nah, berarti di sini September. Seperti itu ya. Ini daftar isi ini ya. Jadi yang poin-poin utamanya aja. Contohnya ini halaman judul. Lalu ini ada bab 1, ada apa aja di bab 1, latar belakang, tujuan, dan lain sebagainya. Lalu bab 2 ada apa aja, ada puskesmas, ada organisasi manajemen puskesmas. Nah, tapi kan kalau di A, puskesmas, ini pasti kan ada 1, 2, 3, dan lain sebagainya. Nah, itu tidak perlu. Jadi langsung aja poin-poin utamanya itu apa. Ya, seperti itu ya. Nah, ini hasil. Nah, lalu ada pembahasannya apa. Nah, ini harus ada halaman ya. Nah, halaman ini juga harus Times New Roman. Nomor halamannya ini nih. Yang di daftar isi ataupun yang ada di daftar gambar. Ini ada gambar dia. Ternyata gambar struktur. Ya. Nah, ini juga harus ada halamannya. Nah, lalu ini ada daftar tabel. Nah, ya, daftar tabel itu harus ada halamannya juga. Nah, ini kita kembali lagi tadi ke daftar gambar. Ini ada tuh, ada namanya gambar 3.1. Berarti gambar ini ada di bab 3. Dan dia adalah gambar ke 1. Nah, bab 3 berarti dia ada di hasil. Ya, seperti itu. Nah, ini daftar tabel. Nah, ini tabelnya itu ada 4 tabel. 1, 2, 3, 4. Ada di dalam bab 3. Nah, ininya namanya daftar tabel. Kalau dia tabel berarti namanya juga tabel di sini ya. Bukan gambar. Kalau gambar ya gambar, tabel ya tabel ya. Ini bisa disesuaikan. Nah, ini juga harus ada halamannya. Dia ada di halaman berapa. Ya. Nah, ini ya. Bab 1 pendahuluan. Nah, ini sebelum kita masuk ke bawahnya, kita lihat di sini halamannya. Ini masih Romawi. Ya, kalau Romawi itu sudah selesai, masuk ke halaman 1. Nah, untuk penulisan yang Romawi itu dia tetap di tengah bawah. Sama seperti lembar yang ada tulisannya bab. Bab 1, bab 2, bab 3 itu halamannya ada di bawah. Nah, lembar yang selanjutnya yang tidak ada tulisan bab atau berupa isinya, itu dia ada di kanan atas. Ya, jangan sampai tertukar. Ya, nanti dia di bawah atau malah double. Ada yang di atas. Jadi di sini contohnya ini 2. Terus di tengahnya ini juga ada angka 2. Nah, jangan ya. Jangan double seperti itu. Jadi cukup 1 aja halamannya. Ya, itu bisa disesuaikan ini ya. Nanti ini tinggal di next page nih, baru biar bisa terpisah. Biar bisa bikin yang 1 ini tetap di bawah dan yang 2 tetap di atas. Seperti itu ya. Ini tujuannya, ada tujuan umum, lalu ada tujuan khusus. Nah, ini manfaat. Nah, untuk mahasiswa apa? Ini semua nanti ada di dalam buku. Nah, isinya nanti sesuai dengan tujuan khusus. Nah, urut. Kalau yang pertama itu tentang konsep organisasi manajemen, ya berarti yang pertama yang dibahas adalah konsep organisasi manajemen. Lalu dilanjutkan dengan peran PMIK. Lalu uraian tugas PMIK sampai sistem pengolahan dan juga kodifikasi. Kodifikasinya apa aja? Juga diurutkan. Kalau kodifikasinya muskuloskeletal, respirasi, kardiovaskuler, ya berarti diurutkan. Muskuloskeletal dulu, respirasi, baru kardio. Jangan kebalik-balik, ya. Jadi harus diurutkan. Nah, terus sampai dengan ruang lingkup. Nah, ini tadi ya ruang lingkupnya. Nah, ini ruang lingkup materinya apa saja yang harus kalian jelaskan atau yang harus ada di dalam laporan. Lalu ruang lingkup waktu, nah waktunya apa saja, sampai kapan, ya. Apakah di tahun yang sama, apakah kalian PKL 1 tahun, nah ini ya.
Tuh, untuk menghemat juga boleh. Misalnya dituliskan hanya 6 Februari sampai dengan 18 Februari. Jadi tahunnya cukup ditulis satu kali aja karena masih di tahun yang sama. Ya, ini bahkan bulannya masih di bulan yang sama. Itu cukup dituliskan satu kali saja. Contohnya 6 sampai dengan 18 Februari. Seperti itu. Nah, lalu ruang lingkup lokasi. Di mana lokasinya? Puskesmas Kasihan 2. Jalan apa, ya, kecamatan apa, kabupaten apa. Nah, ini tinjauan pustakanya. Nah, tadi ya yang ada di dalam daftar isi, berarti itu hanya poin utamanya aja, berarti hanya A, puskesmas. Satu pengertian, dua tugas itu tidak perlu dimasukkan ke dalam daftar isi. Jadi hanya poin utamanya aja. Ya. Lalu, oke, ada yang mau bertanya, Rudafa. Silahkan, sudah raise hand. Ya Bu, saya mau bertanya Bu. Ya, silahkan. Eh, bentar ya Bu. Oh ya, Eh, bagaimana mencari jurnal yang terpercaya untuk pembuatan laporan Bu? oke, nyari jurnal yang terpercaya, boleh. Ini kalau gitu saya stop share screen dulu ya untuk ini ya. Iya Bu. Nah, yang ini saya stop share screen. Oke, saya bukakan ini ya. Aduh, ini chat saya dengan orang tua saya. Ya, ini ya bisa pakai Google Scholar, bisa. Kalau Google Scholar ini tinggal kalian, ini yang paling gampang ya, yang pasti muncul gitu ibaratnya. Yang banyak referensinya juga. Ya, ini bisa kalian ketik contohnya apa? Rekam medis elektronik misalnya ya. Nah, ini bahkan ketika kalian mengetikkan baru rekam medis saja udah ada kata kunci yang keluar. Nah, ini apa nih? Kalian mau mencari tentang apa dia sudah bisa mengeluarkan kata kunci ya yang relevan ya. Yang ingin kalian cari, mana tahu di sini ada kata kunci yang kalian inginkan. Nah, contoh rekam medis elektronik. Nah, ini kalian perlu perhatikan juga. Ini di sini bisa kalian lihat ya. Udah muncul belum? Udah muncul? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, sudah ya. Nah, ini Google Scholar ini. Ini kalian perhatikan juga. Jangan mentang-mentang paling atas misalnya nih. Kalian langsung aja nih ambil. Klik kanan misalnya. Buat kalian ambil jadikan referensi. Tapi perlu kalian lihat juga tahunnya. Ini bisa terlihat di sini ya tahunnya ya. 2015. Nah, jangan ya. Jangan yang ngambil 2015 karena ini hitungannya udah 9 tahun ya. Jangan 5 tahun. Nah, bisa kita apa ya? Kita filter. Nah, pakai yang di pinggir sini sebelah kiri sejak tahun 2020 misalnya atau kalian mau custom range-nya dari tahun berapa sampai berapa tinggal kalian tuliskan di sini. Tuh ya. Tapi kalau saya biasanya langsung dari yang sini aja. Kalau dari 2020 ya udah saya tinggal klik yang 2020. Nanti dia akan keluar dengan topik rekam medis elektronik dari mulai tahun 2020 aja sampai dengan sekarang. Jadi di bawah 2020 nggak keluar ya. Nah, ini contoh nih ya. Ini boleh nih kalau kalian tahu Esa Unggul ya, ini ada Esa Unggul ya. Ini udah pastilah terpercaya ibaratnya ya karena eh, ini salah satu kampus bagus ya rekam medisnya ya. Tipsnya adalah perhatikan ininya. Apa ini? Udah muncul belum ini? Tipsnya ini nih. Perhatikan nama jurnalnya ya. Ini bisa digeser nggak sih kalau bisa? Nah, perhatikan ininya nih.
Ini kan ada kop atasnya ya. Indonesian of Health Information Management Journal. Ini punya ESA unggul. Ya, lihatnya di mana nih? Kita bisa lihat di atasnya, di tulisan website ini ESA unggul ac.id. Lalu kita lihat di sini, collaboration with Formiki. Nah, bagus nih berarti. Benar dia rekam medis. Bisa juga kalian lihat di bawahnya lagi. Ini Sinta ya. Kalau kalian lihat ada gambar wayang ini, ya di sebelah kanan, biasanya selalu di sebelah kanan ini. Masuk ke dalam Sinta 4 ini udah pasti terpercaya ya. Kalau dia udah masuk atau terindeks di dalam Sinta, itu sudah pasti terpercaya. Kuncinya adalah menurut saya lihat di dalam pinggir-pinggirnya ini, di dalam websitenya. Nah ini, itu salah satu yang memudahkan kita juga itu sebenarnya terpercaya atau tidak ya. Kalau dia sudah terindeks Sinta, ya otomatis dari website Inohim ini, ya websitenya Inohim ini namanya punya Esa Unggul itu pasti sudah terpercaya. Kenapa? Karena website ini sudah terindeks di Sinta 4. Apalagi ini ada tulisan collaboration with Formiki. Nah, mungkin ini nggak harus Formiki ya. Bisa jadi jurnalnya ternyata dari jurnal kedokteran, misalnya seperti itu. Ya, macam-macam kalau kedokteran, ada ID ya. Atau pas kalian lihat ternyata isinya ini semua bahasa Inggris. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu kunci untuk mencari jurnal apakah itu terpercaya atau tidak. Kita lihat di pinggir-pinggirnya sini. Nah, di sini ada Sinta. Ada juga yang Garuda itu juga ada ya. Nah, Sinta ini ada tulisannya S ya. Sinta ya, bukan season ya. Ini kalau misalkan kebanyakan main Mobile Legends nanti taunya season ya. Nah, Sinta ya ini ya. Sinta dan Sinta kalau saya nggak salah ingat itu dari 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sinta 1, Sinta 2 itu biasanya isi dalam jurnalnya berbahasa Inggris. Nah, kalau dia udah masuk Sinta 1, Sinta 2, wah itu udah saya jamin top marko top lah. Tapi paling tidak kalau kalian mau nyari Sinta 6, 5, 4, 3 itu udah bagus kok, udah standar. Udah sangat bagus, apalagi Sinta 3, Sinta 4 ini sudah sangat bagus. Ya, itu kuncinya dari situ. Coba kita cari lagi. Ini deh yang paling atas ya. Kita coba yang paling atas. Nah, ini ya. Jurnal promotif dan preventif. Nah, ini biasanya kesehatan masyarakat ini kalau ada kata-kata promotif preventif ini. Nah, ada nggak di samping-sampingnya ya? Ah, nggak ada nih. Wah, ini bisa bisa bagus. Bisa bagusnya lihat kita dari mana lagi. Ini ada ISSN-nya ini atau ISBN ya. Sudah apa ya, ternomor lah. Ada nomor ya, dia terdaftar ya. Jurnalnya ini terdaftar. Tapi mungkin ya jurnal promotif preventif ini tidak terindeks di dalam Sinta. Kalau kita lihat di pinggir-pinggirnya ini nggak ada ya, nggak ada logo Sinta atau apapun itu ya. Tapi dia sudah ada nomor ISN-nya. Ya ini berarti terdaftar jurnalnya. Tuh. Nah, atau cuman agak sulit kalau melihatnya dari Sinta jurnal. Bisa juga ya. Nah, ini kalian tinggal ketik Sinta jurnal. Nah, nanti ini yang paling atas nih. Punya Kemendikbud ya ini ya. Ini kalau jurnal tembus ke sini tuh banyak ya. Aduh, ini nggak kelihatan ininya. Maaf, bentar ya. Ini karena ada atasnya ini nih. Nah, ini deh. Nah, ini ya. Nyari di Sinta ini juga bisa. Nyari di Sinta ini juga bisa kalau kalian mau mencari jurnal. Nah, ini ada suara-suara gremeng-gremeng dari mana nih?
Nah ini ya. Jadi ini ada Jurnal Indonesian Journal of Electrical Engineering dan Computer Science. Nah, ini teknik elektro ya dan data komputer science komputer ya. Ini bisa kita lihat nih, dia udah terakreditasi Sinta 1 dan juga Scopus. Ini udah pasti isinya bahasa Inggris ya. Nah, kalau kalian klik ini ya, saya contohkan ya ini ya. Nah, kalau kalian klik ini, tapi hanya muncul segini aja, misalnya view more, kalian harus login ternyata. Nah, ternyata kalian harus login. Jangan takut, nggak perlu takut. Kalau yang muncul hanya segini. Kalian kembali scroll ke atas, kelihatan ya. Di sini dia terindeks Sinta 1. Ini isinya ada banyak ya. Di dalam jurnal ini ada puluhan, ratusan. Kalian tinggal klik websitenya. Nah, kalian tinggal klik aja websitenya ya, kalau mau mencari jurnal-jurnal yang ada di dalam jurnal ini tadi. Ya, tinggal kalian klik-klik aja di jurnalnya, bisa ketemu banyak jurnal di dalam sini. Nah, ini tinggal kalian scroll ke bawah, tinggal kalian cari satu-satu, mau jurnal yang seperti apa kalau sambil scroll ya. Nah, bisa juga menggunakan searching di sini. Nah, tinggal kalian searching topiknya apa. Tapi jelas kalau sudah terindeks Sinta 1 itu pasti menggunakan bahasa Inggris di dalam sini. Jadi kalau medical record ya harus di apa rekam medis berarti harus diganti mengganti medical record seperti itu ya. Tapi kalau jurnalnya itu terindeks di Sinta 3, Sinta 4 ataupun Sinta 5 itu masih bisa kita menggunakan bahasa Indonesia ya, seperti itu ya. Apakah sudah cukup, Rudafa? Jelas? Sudah cukup jelas, Bu. Jelas ya, seperti itu ya. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah kita lihat asal jurnalnya itu ya. Misalnya jurnalnya diterbitkan oleh Universitas apa? Diponegoro misalnya seperti itu atau Universitas Erlangga. Nah, kalau udah kampus-kampus besar seperti itu, saya yakin itu pasti jurnalnya bagus-bagus ya. Atau kampus-kampus swasta yang kamu tahu, misalnya Universitas Dian Nuswantoro itu ada di Semarang, itu juga ada RMIK-nya, ada MIK-nya gitu. Itu juga bagus ya. Atau Universitas Unjaya ya, Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta ini itu juga ada rekam medisnya, itu ada jurnalnya juga. Muhammadiyah ya, UMY ataupun UAD atau kampus-kampus swasta lainnya itu kita perlu perhatikan nama jurnalnya juga ya, sumbernya dari mana. Nah, kalau rekam medis ini kan mungkin masih sedikit ya terkait dengan apa ya jurnal-jurnalnya ya, tapi saya rasa sudah cukup sangat banyak ya untuk jurnal-jurnalnya, jadi saya rasa nggak akan pernah kehabisan. Nah, bisa juga mencari jurnal dari kampus-kampus yang ada di luar Jawa, misalnya di Sumatera, di Bali, terus di Kalimantan, itu setahu saya juga ada kampus rekam medis ya. Kalau di Sulawesi atau di Maluku, Papua, saya kurang tahu ada tidak prodi rekam medis di sana ya. Nah, seperti itu ya, Rudafa ya. Nanti bisa dilihat juga dia sudah terindeks Sinta atau belum. Kalau sudah terindeks Sinta, wah sudah otomatis itu pasti bagus jurnalnya ya. Tapi perlu kita lihat juga isinya sesuai apa enggak ya. Kadang sudah terindeks Sinta, tapi belum tentu isi jurnalnya itu memuaskan ya. Seperti yang kita harapkan karena ekspektasi kita ketinggian atau apa. Seperti itu ya. Mungkin itu ya jawaban dari saya ya Rudafa ya. Nanti kalau mau nyari-nyari jurnal bisa seperti itu. Yang saya lakukan itu cara saya kok. Saya pertama nyari dari Google Scholar. Setelah itu kalau memang saya pengen jurnal yang terindeks di dalam Sinta ya saya nyarinya di
website Sinta Kemendikbud itu tadi. Seperti itu. Nah, jangan lupa tahunnya juga diatur. Ya, 5 tahun ke belakang dari 2024 ini. Ya, seperti itu. Oke, ada lagi? Baik, teman-teman, ada yang ditanyakan? Ada kolom chat ini ada ya? Nah, coba saya baca ya, Alvita ya, di kolom chat ini ada Baik, Bu. Iya. Siva. Siva Hairunisa ini 2A ya. Izin bertanya Bu, bagaimana cara menulis daftar pustaka dari Google yang bukan dalam bentuk jurnal? Apakah linknya dicantumkan? Apabila dicantumkan, bagaimana penulisannya ya Bu? Nah ini ya, kita harus hati-hati kalau mencari sumber dari Google ya. Pertama, yang tidak boleh adalah dari Wikipedia. Kedua, website-website, blogspot, ya. Kalaupun memang mau mengambil dari website, itu kita lihat dari mana sih websitenya. Contoh, websitenya itu dari Kemenkes, itu boleh, ya. Tapi kalau misalkan websitenya itu Halodoc, itu nggak boleh, ya. Halodoc, terus apa lagi? Halo dokter gitu ya, misalnya, itu nggak boleh, ya. Jadi yang seperti itu nggak boleh. Lalu penulisannya, kalian lihat di websitenya itu kan ada autornya. Autornya siapa, ya. Lalu untuk judulnya, itu kita ambil dari judul di websitenya, topiknya apa. Misalnya, gejala hipertensi membahayakan masyarakat. Nah, misalnya seperti itu. Ya, berarti itu judul dari yang ada di Google itu tadi ya, di websitenya itu. Nah, contohnya dari Kemenkes itu tadi. Nah, autornya siapa? Kita lihat autornya. Biasanya dituliskan di paling bawah ataupun di paling atas. Seperti itu ya. Lalu linknya itu nanti disalin ya, lalu dituliskan di akses tanggal berapa, jam berapa. Nah, di tulisan di aksesnya itu nanti kalian tuliskan dulu ya. Penulis sama ya, sama kayak menuliskan daftar pustaka yang sebelum-sebelumnya ini. Nama, judul tahunnya, judulnya apa, terus kotanya mana, kalau Kemenkes ya berarti Jakarta, ya, lalu Kementerian Kesehatan RI. Nah, setelah itu copy linknya tadi, ya, linknya di copy, ya, sampai dia jadi warna biru. Nah, setelah itu buka kurung, kalian tulis diakses pada tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, jam berapa, tutup kurung, seperti itu. Atau perlu saya contohkan? Ini Nah, ini ya, ini saya contohkan ya. Tapi tidak secara ini ya. Nah, ini saya contohkan ya. Misal autornya Dina Arianti ya, misalnya seperti itu. Berarti Arianti, Dina, tahun berapa? Tahun 2024. Nah, nama yang ada di judul ya, judul yang ada di Google yang kalian searching itu tadi, misalnya hipertensi sebagai gejala stroke. Nah, misalnya seperti itu. Ya, lalu di kota mana kalau dia dari Kemenkes, sorry. Ya, kalau dia dari Kemenkes berarti Jakarta, titik 2. Kalau dia ada nama websitenya, misalnya kementerian itu ada nama websitenya juga itu. Apa ya? OPK apa ya? KMP atau apa gitu? Saya lupa itu. Itu ada nama websitenya. Punya Kemenkes ya. RI. Nah, seperti ini ya. Setelah itu, kopikan linknya sampai dengan dia biru seperti ini. Buka kurung, kalian tuliskan di akses. Soalnya tanggal 6 Juli kemarin, pukul berapa kalian mau aksesnya itu? Soalnya biasanya malam-malam nih kalau ada ininya, ada inspirasi. Kalian buka misal pas di jam 2.39 WIB.
Sudah selesai. Terus masuk lagi ke sini. Nah, seperti itu ya. Ini contohnya kalau dari website ya, seperti ini. Itu ya. Apa sudah cukup, Siva, dengan jawabannya? Paham, Bu. Makasih. Oke, sama-sama Siva. Maria Odelia, di dalam pembuatan latar belakang perlu memperhatikan apa saja ya, Bu? Yang jelas, permasalahannya apa? Ya, contoh, peran PMIK. Di situ kalian tuliskan terlebih dahulu. Sebenarnya peran PMIK itu apa saja sih? Tapi bukan dalam artian peran PMIK adalah assembling, assembling adalah, itu nggak perlu. Jadi tuliskan saja peran PMIK dalam rumah sakit atau dalam pekerjaannya berupa atau adalah assembling, filing, pendaftaran, pelaporan, monitoring, dan evaluasi. Nah, hal ini menjadikan PMIK itu sangat dibutuhkan di dalam rumah sakit. Nah, seperti itu. Itu jelas ya. Jadi harus berkaitan dengan permasalahan yang ada ataupun judul yang ada di PKL ini ya. Lalu organisasi kesehatan misalnya seperti itu. Nah, organisasi kesehatan ini sebenarnya apa aja? Yang dimaksud dengan organisasi kesehatan itu apa? Itu ya. Lalu apalagi topiknya, misalnya kodifikasi muskuloskeletal, respirasi dan kardiovaskuler. Itu sudah disebutkan sistem muskuloskeletal ya, atau penyakit yang berkaitan dengan sistem muskuloskeletal yang paling banyak terjadi di rumah sakit apa-apa-apa. Ambil aja contohnya, bisa dari Google, bisa juga dari jurnal ya. Misalnya di WHO, WHO menyebutkan sistem kardiovaskuler, penyakit paling tinggi adalah stroke misalnya, atau hipertensi ya, atau apa ya, atau CHF dan lain sebagainya. Nah, itu dari WHO. Kalau dari WHO itu resmi ya. Nah, kalau penulisan dari WHO nanti sama ya, seperti yang tadi saya contohkan ya, dari WHO. Nah, biasanya WHO juga itu menerbitkan penyakit-penyakit apa aja sih dalam setahun atau beberapa tahun ke belakang yang lagi happening ya, yang lagi banyak terjadi. Nah, seperti itu ya. Dan yang dituliskan di latar belakang itu adalah fakta ya, fakta, bukan pengertian-pengertian, itu bukan, nggak perlu lagi kita menuliskan rumah sakit adalah, puskesmas adalah, itu sebenarnya tidak perlu lagi dituliskan, karena yang membaca laporan PKL itu sudah pasti kalian sendiri ya, orang kesehatan. Lalu siapa lagi? Lahan yang sudah jelas itu rumah sakit ataupun puskesmas, mereka sudah tahu itu rumah sakit itu apa. Lalu siapa lagi yang membaca? Eh, mahasiswa yang ada di kampus kita gitu ya, sudah jelas kampus kita kesehatan sudah pasti tahu sih rumah sakit itu apa, puskesmas itu apa ya. Jadi yang ada di latar belakang itu berupa fakta, seperti itu ya, Maria Odelia. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, atas nama. Baik Bu, itu ada yang bertanya atas nama Dewi Darapati, ada di kolom chat. Oh ya, sebentar. Dewi Natalia Darapati, izin bertanya Bu, untuk laporan PKL apakah ada maksimal jumlah halaman atau tidak? Enggak, tidak ada jumlah maksimal ataupun jumlah minimal ya. Kalau memang laporannya kalau memang laporannya itu ternyata halamannya sedikit, tapi ternyata isinya itu sesuai dengan poin-poinnya, ya nggak masalah gitu. Atau ternyata eh, laporannya banyak misalnya, sampai dengan 60 lembar atau sampai 100 halaman gitu ya, 100 lembar gitu. Tapi ternyata yang diisi juga lengkap. Ya udah, nggak masalah juga, nggak ada maksimalnya. Jelas ya. Yang jelas adalah isi dari laporan PKL itu harus sesuai dengan capaian dan tujuan. Jangan sampai melenceng, jangan sampai keluar. Biasanya yang banyak melenceng itu di materi SOP ya. Biasanya SOP yang diminta hanya di bagian rekam medis. Tapi ternyata yang dilampirin SOP satu rumah sakit. Nah, itu kan kelewatan, kelebihan ya. Akhirnya yang tadinya laporan itu hanya 50 halaman, jadi 70 halaman. Karena materinya
terlalu luas atau terlalu melenceng. Ya, seperti itu. Atau kalian diminta akreditasi. Nah, akreditasi ternyata hanya bagian rekam medis yang diminta. Tapi ternyata yang dikasih atau yang kalian masukkan di laporan itu sampai dengan akreditasi rumah sakit seluruhnya. Ya, mulai dari bangsal, perawat, radiologi, dokter, semuanya kalian masukkan. Nah, itu kan malah melenceng. Nah, akhirnya halaman ataupun laporan PKL-nya jadi banyak, jadi 150 misalnya seperti itu. Nah, itulah perlunya konsul ke pembimbing yang ada di akademik ya. Jadi supaya bisa menyesuaikan sudah sesuai atau belum sih sebenarnya capaian kalian dengan hasil yang sudah kalian dapatkan. Seperti itu ya, Dewi Natalia. Ada lagi? Baik, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, jika tidak ada, baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Kesimpulan dari diskusi ilmiah kedua yaitu judul laporan PKL. Lembaga kampus atau logo berukuran 5 kali 5 cm. Tujuan pembuatan laporan, nama lengkap anggota, NIM, nama program studi, dan persetujuan memuat tentang penjelasan lembaran persetujuan. Lembaran persetujuan ditandatangani jika laporan sudah layak bagi kedua pembimbing untuk dilakukan responsi. Tanda tangan pembimbing di sebelah kiri dan tanda pembimbing akademik di sebelah kanan. Dan dicap di bagian tanda tangan pembimbing lapangan. Kata pengantar yang berisikan lembaran, ucapan syukur kepada Tuhan, objek, dan waktu PKL, serta ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang berjasa. Pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Temuan utama yang ditemukan selama PKL. Evaluasi terhadap proses pelaksanaan PKL. Implikasi praktis dari temuan yang diperoleh. Rekomendasi untuk pengembangan selanjutnya. Kontribusi PKL terhadap pemahaman dan pengembangan ilmu yang dipelajari dengan menyajikan kesimpulan yang jelas dan komprehensif. Pembaca dapat memahami secara ringkas hasil dari pelaksanaan PKL dan manfaat yang diperoleh dari pengalaman tersebut. Penomoran halaman menggunakan angka Romawi untuk halaman awal seperti halaman judul hingga daftar lampiran. Sedangkan halaman lain menggunakan angka Arab. Baik, kita masuk ke sesi dokumentasi. Dimohon kepada Bapak, Ibu, serta teman-teman untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Ayo, nggak ada yang mau open kamera nih. Atau mau saya panggil nih. Andrea, mana Andrea? Hidayatul Kurnia, Marfil, Fatin, Fatihah, Latifah Zulfa, Emi, Lenri, Dewi Fatimah, Octavianus Adol, mana? Martin, Farhan, mana? Neuciko, ayo, ayo. Rudafa, mana? Rivaldi, Cindy Muhammad Yoga, Cahyo, Jihan, mana Jihan? Ayo nih, saya absen nanti satu-satu, ayo. Halimah, mana Halimah? Hanafi. Ayo, Jeremy. Dengan kata marah ketitik atau kemana? Gila. Meli, mana Meli? Ayo, semuanya, ayo. Petronella, mana Petronella? Renata. Selin, Selin. Ayo, Siva, mana Siva? Rifa Salsabila. Sonyati, mana? Sonya Kori. Helda, mana Helda? Ayo, saya checking satu-satu nih. Helda, mana Helda? Aulia. Mahader, mana Mahader?
Reska, Najwa mana Najwa? Titin, Putri, ayo Putri, Putri Ihyaul, Pajet. Ayo Wisnu mana Wisnu? Wisnu lagi jalan-jalan ini saya taunya. Baik, untuk panitia dokumentasi, apakah sudah siap? Ibu Wisnu hadir, Bu. Nah, ayo Wisnu, Wisnu. Aldo mana Aldo? Wismandi, Bu. Tidur. Aldo mana? Baik, kita mulai dari slide pertama. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Baik, slide yang kedua. 1, 2, 3. Baik, slide yang ketiga. 1, 2, 3. Baik, slide yang keempat. 1, 2, 3. Baik, slide yang kelima. 1, 2, 3. Baiklah, kita sudah di penghujung acara. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Atika Ayu Andrianti, AMDkes SKM, yang telah menyempatkan waktunya mengisi acara diskusi ilmiah kedua. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, serta teman-teman yang mengikuti acara dari awal hingga selesai dengan tertib. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Diingatkan Amin, kepada amin, ya Rabbal teman-teman, alamin. jangan lupa untuk mengisi link presensi yang akan ditutup dalam waktu 10 menit. Bagi teman-teman yang tidak dapat mengikuti acara ini, dapat menonton siaran ulang di YouTube MRC Persia. Saya, Alvita Salwa Indah Nareswari, sebagai moderator pada acara diskusi ilmiah kedua, mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, terima kasih ya, panitia ya. Terima kasih Alvita. Terima kasih juga kepada MRC ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Kalau memang masih ada hal-hal yang mau ditanyakan, bisa langsung. Boleh ke saya langsung, boleh ya, boleh. eh Kalau bisa temui langsung ya, biar enak ya saya menjelaskannya seperti itu. Oke? Jangan sampai nanti laporan PKL-nya banyak kurangnya ya. Jadi memang kita harus bisa belajar ngetik masing-masing. Penyusunan laporannya juga harus sistematis ya. Terima kasih ya. Izin live ya.